Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sampai pada bab yang kedua, yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian serta cobaan, yang tentunya kalian sudah mencatat isi materi pokoknya, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis pada minggu yang lalu. Kali ini kita akan fokus untuk menerjemahkan, jadi siapkanlah buku kalian, pena kalian, kemudian siap-siaplah untuk memberikan tanda, karena pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan tanda i'rab seperti kho untuk khobar, fa untuk fa'il, ataupun tanda-tanda rujukan yang lain. Nanti Anda secara mandiri, Anda beri tanda di atas teks ayatnya. Misalkan khobar, ya silakan nanti diberi tanda khobar, yaitu diberi tanda kho. Ketika ketemu dengan utawi atau mubtada, ya silakan nanti diberi tanda mim atau mubtada. Oke, tapi sebelumnya kita perhatikan dulu penggalan video yang sangat singkat, cuplikan-cuplikan saja. Seperti kemarin di teks yang kalian catat juga sudah ada gambaran seperti video yang belum diputar. Kita akan putar sekarang. Tak banyak yang bisa dilakukan para siswa SD yang sempat berhamburan keluar sambil menunggu arahan dari warga setempat. Astagfirullahaladzim. 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 Berlindung. Inilah video amatir detik-detik terjadinya banjir bandang yang menerjang kawasan Desa Payatumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Demokratik Kongo merupakan negara termiskin urutan kedua di dunia. Negara ini terletak di Afrika Tengah, berpenduduk 67 juta jiwa, dengan nilai pendapatan kecil sekali. Ekonomi di negara ini tidak bisa tumbuh karena terlalu banyak konflik horizontal. Negara ini terletak di Afrika Tengah, pilihan pemerintah yang berkuasa, dan korupsi yang merajalela. Itu tadi adalah bagian kecil dari contoh-contoh musibah yang menimpa orang-orang yang mungkin kita belum pernah mengalaminya. Akan tetapi tentu kita sebagai manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah dengan bentuk yang mungkin sejenis tapi berbeda. Karena masing-masing kita ujiannya itu beda-beda. Kita lihat bagaimana Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita sebagai orang yang beriman ketika menghadapi ujian dan cobaan. Bentuknya apapun itu, yang jelas kita hendaknya mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kita buka Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Kali ini kita fokus untuk menerjemahkan dulu, ya, dengan nanti kalian beri tanda-tanda dan beri kutipan makna di bawahnya. Tapi untuk makna yang sudah masyhur, rasanya tidak perlulah kalian beri tanda lagi. Seperti min itu kan, dari itu kan Anda sudah hafal tentunya. Kita baca bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Kita perhatikan. Walanabluwannakum, lan yakti temen bakal nguji ing sira kabeh, dan sungguh kami akan menguji kalian semua. Bisyai'in, kelawan suwiji-wiji, yaitu dengan sesuatu. Minal khaufi, nyatane saking wedi. Minal khaufi yaitu dari rasa ketakutan. Jadi suasana takut yang mencekam seperti ketika terjadi peperangan misalkan. Ketika ada musuh yang datang kepada kita misalkan. Itu tentu akan ada perasaan yang sangat takut dan itu adalah ujian. Wal ju'i,
lan kaluwen, wal ju'i dan kelaparan. Kelaparan juga merupakan ujian. Ini kadang terjadi baik secara masif maupun secara individu. Terjadi secara masif ketika terjadi paceklik, bencana kelaparan. Atau pada diri kita ketika kita memang tidak ada makanan atau kita tidak mendapatkan makanan misalkan. Karena keadaan, dalam keadaan tersesat misalkan. Maka itu adalah juga ujian. Wanak sin lan kekurangan minal amwali dari harta benda. Kadang-kadang kita diberi oleh Allah harta benda melimpah kepada kita, kemudian diambil. Maka itu adalah sangat terasa bagi kita sebagai ujian. Walaupun sebenarnya ketika ada harta benda pun ujian, tapi akan sangat terasa ketika harta benda itu diambil oleh Allah atau hilang dari sisi kita. Dikarenakan terjadi kerusakan, bisa jadi karena bencana, bisa jadi karena kebakaran, karena terjadi gempa, terjadi gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Wal anfusi lan jiwa. Jiwa ini nyawa. Jadi adanya kematian misalkan, terjadi pembunuhan misalkan. Atau dengan datangnya penyakit yang mematikan. Seperti yang sekarang ini sedang kita alami, adanya COVID-19 yang mencekam atau yang membuat kita resah misalnya. Itu ujian juga. Wassamarat lan kekurangan wah-wahan. Wassamarati artinya dan buah-buahan. Kekurangan akan kebutuhan yang seharusnya, misalkan hasil panen kita. Kita sudah melakukan usaha kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Samarat secara bahasa artinya buah. Akan tetapi kalau kita lihat secara umum, pekerjaan kita pun harusnya membuahkan hasil. Kita sudah berupaya, sudah bekerja, tapi tidak ada hasil misalkan. Maka ini juga ujian. Ini cobaan. Artinya usaha kita tidak membuahkan hasil. Maka kata samarat secara lafdi yaitu ya buah-buahan. Akan tetapi bisa dikandung maksud hasil dari upaya kita pun itu merupakan buah. Itu ujian. Ke depan sedikit, ujiannya itu berupa khauf, jur', naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Wabashiris sabirin, ini perintah dari Allah kepada Nabi agar memberikan kabar gembira. Wabashir lan aweyo kabar bunga siro. Sampaikanlah kabar gembira as-sabirina ing wong-wong kang padha sabar kabeh. Nah, kuncinya ternyata ketika menghadapi ujian atau cobaan itu adalah bersabar. Orang-orang yang bersabar itu ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat pada ayat berikutnya. Alladzina ya wong akeh kang idza arikalani asobathum mekenani ing alladzina menimpa kepada mereka. Alladzina ya wong akeh kang idza asobathum arikalani menimpa ing alladzina. Idza asobathum ketika menimpa mereka. Apa yang menimpa? Opo musibatun musibah. Jika mereka sedang mendapatkan musibah atau ada musibah yang menimpa mereka, qalu padha ngucap sapa alladzina, mereka akan mengatakan inna temen setuhune ingsun iku lillahi kagungane Allah. Wa inna lan temen setuhune ingsun iku ilaihi mung maring Allah raji'una wong-wong kang bakal bali kabeh. Ketika mendapatkan musibah, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadalah kami akan kembali. Sehingga itu dikembalikan kepada yang hakikat bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan tadi itu datangnya dari Allah dan kami ya hambanya Allah yang tinggal manut kepada Allah. Inna lillahi karena kami adalah milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Kami kembali kepada Allah.
Orang-orang yang seperti itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Ulaika wong-wong iku kabeh mau, yaitu sing ketika mendapatkan musibah mereka kembalikan kepada Allah dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika wong-wong iku kabeh alaihim tetep ingatase ulaik opo solawatun. Solawat itu rahmat takdim kalau kepada Nabi, kalau kita mengucapkannya, tapi ini dari Allah kepada hamba kawulanya, maka yang dimaksud adalah solawatun ay maghfiratun. Solawatun maksudnya adalah ampunan. Mirrobbihim, saking pangerane ulaik. Jadi orang-orang yang mendapatkan musibah kemudian dia itu pasrah kepada Allah, menyadari bahwa dirinya milik Allah dan kembali kepada Allah, mereka itu mendapatkan ampunan dari Allah. Di samping mendapatkan ampunan, warahmatun, lan rahmat, kasih, sayang, dan mendapatkan nikmat. Rahmat itu lebih kepada nikmat di sini. Wa ulaika lan wong-wong iku kabeh humul muhtadun. Hum yo ulaik iku al muhtaduna, wong-wong kang podo ulih pituduh kabeh. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Silakan dicermati hasil penterjemahan kalian, dibaca sendiri apakah sudah bunyi. Kalau belum, silakan diulangi khusus penggalan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 186 yang tentunya juga hampir sama. Artinya masih berbicara tentang ujian dan cobaan.